mobile programming dengan berjudul Sistem Informasi Pemesanan Lapangan Berbasis Android. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Guru Eva Damai Nanti dengan NIM 19200-891. Yang kedua ada Farhan Mulyawan dengan NIM 19200-297. Dengan saya sendiri Isyani Nani 19200-425. Yang keempat ada Mahfudin dengan NIM 19200-641. Selanjutnya ada Muhammad Rifaldi dengan NIM 19200-343. Selanjutnya ada Muhammad Rizky dengan NIM 19200-396. Yang pertama ada Project Chapter, latar belakang, identifikasi permasalahan, maksud dan tujuan, dan ruang lingkup. Latar belakang, olahraga merupakan aktivitas yang sangat berguna bagi kesehatan tubuh manusia, baik secara jasmani maupun rohani. Aktivitas fisik dapat meningkatkan kesehatan dan mencegah timbulnya penyakit termasuk penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan osteoporosis. Bentuk kanker, obesitas, dan cedera. Partisipasi dalam aktivitas fisik juga dikenal untuk mengurangi depresi, stres, dan kecemasan, dan meningkatkan kepercayaan diri, tingkat energi, kualitas tidur, dan kemampuan untuk konsentrasi, menurut Pak Prasetyo 2015. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan yang akan dibahas pada makalah ini adalah bagaimana membuat sistem informasi berbasis Android untuk pemesanan lapangan. Tujuan dan maksud. Maksud dari penelitian ini adalah untuk merancang sistem informasi pemesanan lapangan futsal berbasis Android. Tujuannya agar dapat mempermudah pengelola lapangan dalam mengelola data laporan pemesanan, dan juga untuk konsumen dapat mendapat informasi mengenai jadwal lapangan secara real time, melakukan pemesanan lapangan dengan mudah dan juga hemat waktu. Ruang lingkup. Yang pertama ada menganalisis proses yang berhubungan dengan antara transaksi pemesanan lapangan. Yang kedua melakukan pengecekan dokumen dan laporan yang berhubungan dengan transaksi pemesanan lapangan. Yang ketiga mendesain sistem informasi yang mendukung seluruh kebutuhan operasi pemesanan lapangan. Yang keempat membangun program untuk sistem yang telah direncanakan dan didesain. Yang kelima, penerapan dan pengujian sistem sehingga layak untuk digunakan oleh pemilik proyek. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Saudara Guru Eva Damai Nanti. Saya Guru Eva Damai Nanti akan melanjutkan presentasi dari Istiani Nani. 2. Landasan teori. Yang pertama ada sistem. Bagi Davis, dalam Sutapi, suatu sistem dapat berbentuk abstrak atau rega. Sistem yang abstrak merupakan lapisan gagasan ataupun konsepsi yang tertib yang silih bergantung. Selanjutnya yang kedua ada informasi. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Yang ketiga ada sistem informasi. Sistem informasi adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan yang bekerja untuk mengumpulkan dan menyimpan data serta mengolahnya menjadi informasi yang digunakan. Yang keempat ada futsal. Menurut Ahmadi tahun 2008, futsal adalah permainan bola yang dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 5 orang. Selanjutnya ada Android. Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis Linux yang menyangkup sistem operasi, middleware, dan aplikasi. Selanjutnya ada XMPP dan MySQL. XMPP adalah sebuah paket yang berisi sekumpulan software. Salah satunya adalah MySQL yang mendukung beberapa fitur seperti multi-thread, multi-user, dan SQL Database Management System atau DBMS. Selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad Rifaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari analisa sistem berjalan. 1. Proses registrasi akun. Admin melakukan registrasi akun terlebih dahulu, lalu admin login dan baru bisa masuk ke halaman list lapangan. 2. Proses tambah lapangan. Setelah admin melakukan login, admin dapat menambah lapangan. 3. Proses edit lapangan. Setelah admin melakukan tambah lapangan,
analisa kebutuhan sistem. 1. Melakukan registrasi. 2. Melakukan login. 3. Melakukan tambah lapangan. 4. Melakukan edit data lapangan. 5. Melakukan logout. Desain basis data. 1. Tabel member. Nama field, ID, tipe integer, size 11, keterangan primary key, auto increment. 2. Nama field, nama, tipe varchar, size 255. 3. Nama field email, tipe varchar, size 255. 4. Password, tipe varchar, size 255. 2. Tabel member token. 1. Nama field, ID, tipe integer, size 11, keterangan primary key, auto increment. 2. Member ID, tipe data integer, size 11, keterangan foreign key. 3. Nama field, out key, tipe varchar, size 255. 3. Tambah lapangan. 1. Nama field ID, tipe integer, size 11, keterangan primary key, auto increment. 2. Nama field kode lapangan, tipe varchar, size 255. 3. Nama lapangan, tipe data varchar, size 255. 4. Kategori lapangan, tipe varchar, size 255. 5. Harga, tipe data integer, size 11. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mahfudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfudin. Saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Rivaldi. Entity Relationship Diagram. Member token memiliki anggota ID, member ID, out key. Satu member token memiliki satu member yang beranggotakan ID, nama, email, password. Satu member menambahkan banyak lapangan dengan anggota ID, kode lapangan, nama lapangan, harga, kategori lapangan. Struktur kode L01, L inisial lapangan, 01 nomor urut. Desain antarmuka. 1. Halaman awal. Halaman awal merupakan halaman untuk masuk ke halaman login. 2. Halaman registrasi. Merupakan halaman untuk admin melakukan pendaftaran agar bisa melakukan login. 3. Halaman login. Merupakan halaman untuk admin masuk ke halaman list lapangan. 4. Halaman list lapangan. Merupakan halaman utama untuk admin melihat list lapangan. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Farhan Wiryawan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mahfudin. Halaman detail lapangan. Halaman detail lapangan merupakan halaman yang berisi detail lapangan, yaitu kode lapangan, nama lapangan, kategori lapangan, dan tarif sewa. 6. Halaman edit lapangan. Halaman edit lapangan merupakan halaman untuk mengedit data lapangan dan berisi kode lapangan, nama lapangan, kategori lapangan, dan tarif sewa. 7. Halaman tambah lapangan. Halaman tambah lapangan merupakan halaman untuk menambah lapangan yang berisi kode lapangan, nama lapangan, kategori lapangan, dan tarif sewa. Struktur navigasi admin. Login, registrasi. Dalam login registrasi ada login dan registrasi. Lalu dalam login ada list lapangan dan tambah lapangan. Dalam list lapangan ada edit lapangan. Kemudian login admin nomor 1, kelas uji, masukkan email dan password benar. Skenario uji, masukkan email dan password benar. Hasil diharapkan masuk ke halaman list lapangan, login berhasil, hasil uji sesuai. Nomor 2, login pada admin yang salah. Kelas uji, login pada admin yang salah. Skenario uji, masuk email dan password salah. Hasil yang diharapkan tidak masuk ke halaman list lapangan login gagal, hasil uji sesuai. Nomor 3, kelas uji, login pada admin yang salah. Skenario uji, masukkan email dan password kosong. Hasil yang diharapkan tidak masuk ke halaman list lapangan login gagal, hasil uji sesuai. Nomor 4, kelas uji, login pada admin yang salah.
Skenario uji email kosong password kosong, hasil yang diharapkan tidak masuk ke halaman list lapangan, login gagal, hasil uji sesuai. Registrasi nomor 1, kelas uji mengisi semua form yang disediakan. Skenario uji masuk nama, email, password, konfirmasi password yang benar. Hasil yang diharapkan masuk ke halaman login, registrasi berhasil, hasil uji sesuai. Nomor 2, kelas uji hanya memasukkan salah satu dari form. Skenario uji hanya mengisi nama, email, password, dan konfirmasi password kosong. Hasil yang diharapkan tidak masuk ke halaman login, registrasi gagal, hasil uji sesuai. Nomor 3, kelas uji hanya mengosongkan salah satu dari form. Dan skenario uji hanya nama yang kosong dan email, password, dan konfirmasi password terisi. Hasil yang diharapkan tidak masuk ke halaman login, registrasi gagal, hasil uji sesuai. Nomor 4, form registrasi dikosongkan semua. Skenario uji, nama, email, password, dan konfirmasi password tidak terisi. Hasil yang diharapkan tidak masuk ke halaman dashboard, login gagal, hasil uji sesuai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Farhan Mulyawan. Pemeliharaan korektif. Pemeliharaan korektif adalah bagian pemeliharaan sistem yang tidak begitu tinggi nilainya dan lebih membebani karena pemeliharaan ini mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada saat sistem berjalan. Yang kedua, pemeliharaan adaptif. Pemeliharaan adaptif dilakukan untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data atau pemrosesan dan memenuhi persyaratan pemakai baru. Ketiga, pemeliharaan preventif atau penyempurnaan. Pemeliharaan preventif atau penyempurnaan mempertinggi cara kerja atau stabilitas kemampuan untuk dipelihara. Yang keempat, pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif terdiri dari inspeksi periodik dan pemeriksaan sistem untuk mengungkap dan mengantisipasi permasalahan. Penutup. Kesimpulan. Yang pertama, dengan adanya sistem informasi pemesanan lapangan berbasis Android ini diharapkan dapat mempermudah konsumen dalam pemesanan lapangan, melihat informasi penjadwalan lapangan, dan melakukan konfirmasi pembayaran. Yang kedua, mempermudah pemilik lapangan untuk mempromosikan lapangan yang dimilikinya. Yang ketiga, mempermudah pemilik lapangan untuk mengelola data transaksi pemesanan dan mengurangi kesalahan. Dan saran-saran. Yang pertama, untuk penelitian selanjutnya diharapkan akan adanya pengembangan lagi pada sistem informasi pemesanan lapangan berbasis Android ini, seperti konsumen dapat mencari teman untuk bermain bersama dan membuat tim bermain. Yang kedua, untuk penelitian selanjutnya diharapkan akan adanya pengembangan dalam menambah fitur-fitur yang lebih menarik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Kalau ada kesalahan kata, untuk mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.